Mas itu minggu lalu sempat tertunda. Sidang. Iya, sidang seperti apa Bang? Hari ini kita menyiapkan saksi fakta dan saksi ahli. Juga ada tambahan bukti. Bukti tersebut terkait dengan dua anak. Apa videonya nggak perlu saya sampaikan, nanti kita sampaikan. Video itu sangat penting bagaimana seorang anak terkait dengan orang tuanya. Sedangkan saksi yang Nomor lain antrian B2 dengan nomor perkara 3475 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. mantan stafnya lah. Tadi Mas Bang bisa dengar sempat kayaknya tunda-tunda lagi pengen cepet beres gitu ya Mas Bang Ham ya. Karena Nomor udah antrian capek atau seperti apa Bang? B2 dengan nomor perkara 3475 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau hari ini makanya kita mau diskusi siapa dulu yang menjadi saksi, apakah ahli atau fakta. Jadi Mbak Im mintanya saksi fakta aja duluan yang diperiksa. Saksinya sendiri berapa orang? 3. Untuk saksinya sendiri berapa orang sih Bang? Mungkin hari ini yang mau Hari ini saksinya 3, ahli 1. Ahli apa, Bu? Saksi fakta dan saksi ahli. Ahli anak. Total saksi berapa? Semua. 11 tambah ahli 3. 11 tambah ahli 3. Ya. Agendanya masih lanjut pemeriksaan dari saksi dari Mas. Ini lanjut ini kan pertanyaan. Ini pembuktian jadi kita mengajukan bukti lagi, jadi pembuktian kelanjutan ya. Salah satu yang kita sampaikan itu ada 3 bukti dan juga ada 3 saksi fakta. Jadi total Nomor antrian B3 dengan nomor perkara 4122 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. saudara siapa? Saudara N yang dikabarkan disukan oleh Kapolda. Saudara siapa? Niko yang itu. Enggak, pertanyaannya jangan ke saya dong. Kan kemarin sempat nyatain kan. Ada yang saya nggak mungkin datangkan dia. Nomor antrian B3 dengan nomor perkara 4122 PDTG dengan nomor perkara Kayaknya disampingkan gitu sama Paula karena sibuk kerja gitu bahkan sampai ke luar negeri gitu. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Dikesampingkan gitu, Paula lebih mementingkan dia kerja gitu. Jadi anak-anak sama Mas Bayu terus gitu. Enggak, orang tua pasti sayang sama anak. Ada yang bilang juga, mohon maaf ya Paula katanya seolah pencitraan gitu dengan sibuk kerja bikin video kedekatannya dengan anak-anak seperti apa Mas? Apa yang terjadi ya kita harus bertanggungjawabkan aja. Mau itu salah atau nggak benar. Kalau saya nggak bisa ngejudge, takutnya Kaget. kalau saya nggak bisa berkomentar karena sama-sama orang tua. Mas, perkembangan anak-anak seperti apa sih Mas? Terutama hubungannya dengan mamanya ya, Mas masih agak jauh kah atau sudah mulai mencair gitu? Biasanya kan anak-anak kalau ketemu mamanya nggak mau digendong, nggak mau ikut. Nah terakhir seperti apa Mas? Masih sikapnya anak-anak di mamanya Mas? Ya mungkin bisa nanya pas orang-orang yang datang di pengajian yang sama saya. Mungkin kalau misalnya ada yang masih menyinggung soal Paula dan Anda, mungkin abang mungkin sikap ini kayak gitu. Kenapa? Kalau misalnya ada yang nyinggung ya soal Baim, Paula pendekatan Baim, pendekatan Paula dan anak, kan abang sikapnya langsung mungkin sebagai orang tua juga. Kalau saya semenjak papa meninggal mau tenang aja, nggak mau ada rasa gimana tanggung jawabnya masing-masing aja. Kalau saya
sebagai ayah. Ya, mungkin sekarang jadi seorang ibu juga kali ya. Rasain banget. Jadi Dua peran gitu ya. buat saya menyenangkan, menikmati banget. Sementara ini mungkin pandangan Bang Baim kerjasamanya seperti apa sih mungkin kalian sebagai Biar nanti Bang Fahmi pengadilan aja. Sudah lama Pak. untuk Komunikasi soal anak. mengasuh anak. Gini. Ini biar semuanya lurus, semuanya paham. Nomor antrian A1 dengan nomor perkara Sekarang itu sudah bukan zamannya lagi. 4048 Orang tua yang PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang anak 1. itu harus kepada siapa? Ya. Paradigmanya sudah berubah. Pengadilan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran. Jurisprudensi sudah ada. Artinya yang selama ini semua mempunyai pemikiran bahwa seorang anak di bawah umur itu harus kepada ibunya, itu cara berpikir yang usang, sudah ketinggalan zaman, jadul. Karena sejak 2017 sudah ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa anak yang menentukan, anak itu mau kemana, anak itu yang memilih dia mau kemana, dan untuk kepentingan anak itu sendiri. Artinya kebaikan anak, kepentingan anak, keberadaan anak, dia yang menentukan. Kalau anaknya menolak, tidak boleh dipaksakan, termasuk pengadilan. Tidak boleh memaksakan anak itu harus. Anak itu mau kemana, dia nyaman kemana, itu yang harus diputuskan. Walaupun mungkin orang-orang menganggap bahwa anak kecil belum bisa membuat suatu keputusan gitu Bang, seperti apa? Siapa bilang anak kecil tidak bisa makan? Dia bisa minta makan. Artinya makanan itu enak tidak enak. Bisa nggak? Bisa kan? Betul. Anak saya minta susu, berarti saya minta air. Berarti anak itu bisa membedakan antara susu dan air. Artinya anak kecil jangan dianggap anak itu tidak bisa apa-apa. Cara berpikir yang terlalu salah terhadap anak kecil itu punya hak. Oh, jadi di dalam beberapa keputusan anak itu jangan dijadikan objek. Artinya objek itu misalnya anak itu harus kirim ke A ke B, itu nggak boleh. Anak itu kalau dia mau, ayo kita antar. Kalau dia nggak mau, jangan dipaksa. Itu kepentingan anak itu yang dikedepankan. Nomor antrian Tadi undang semua mungkin 40 harian kali saya. Nomor antrian 14. Silakan menuju pos layanan hukum. Tapi banyak komentar lucu nih, netizen bilang katanya, wah CLBK nih mau nonton sama Mas nomor Anda." antrian Namanya netizen Mas. 4 dengan nomor perkara 103 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Terakhir Mas, satu lagi Mas, benar nggak sih Mas, mohon maaf sebelumnya, almarhum Bapak pengennya Mas Baim dan Paula gitu. Benar nggak sih Mas ada permintaan seperti itu Mas? Kalau boleh jujur. Saya tahu nanti pokoknya. Mas Baim kan nanya nih, greeting doang. Pengen nggak sih Mas nanti kalau udah bisa temen asal saya teman-teman Mana Mas? Udah telat 5 menit. bisa kerja sama teman-teman lagi. Udah telat 5 menit, maaf banget. Mas Baim mau rumah siapa? Duduk, weh. Nggak mau jawab kan? Bapaknya bilang mau lucu ya, nggak bisa jawab katanya gitu.